Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kelompok kami yaitu kelompok 5 2A untuk statistika dan probabilitas mengenai penerapan algoritma naive Bayes untuk klasifikasi prediksi penerimaan siswa baru. Sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan saya yaitu Marsha dan Dea. Untuk Marsha itu menjelaskan tentang algoritma naive Bayes yang digunakan secara umum, maksudnya secara umum kan dalam ini klasifikasi prediksi penerimaan siswa baru, dan untuk Dea dalam penggunaannya di dalam Excel. Sebenarnya sejak pertama kita menentukan topik ini, kita kan harus dicari terlebih dahulu jurnal ilmiah yang akan dipakai, yang ada materi mengenai probabilitas gitu, dan sudah ditemui bahwa untuk judul jurnal ilmiahnya yaitu penerapan algoritma naive Bayes untuk klasifikasi prediksi penerimaan siswa baru. Untuk tim kami ada 3 orang, sepertinya sudah dijelaskan oleh rekan saya Marsha. Ada saya yaitu Anissa Suci Soleha dengan 3 NIM akhir 005, Dea Putri Ananda 3 NIM akhir 009, dan Marsha NIM akhir 017. Untuk ini sebelumnya maaf belum ada inputan untuk foto para anggota member. Kemudian mengenai materinya sebelumnya mungkin sudah dijelaskan oleh Marsha sendiri. Halo, perkenalkan nama saya Dea Putri Ananda, NIM 2315111009 dari kelas 2A, kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan terkait penerapan metode naive Bayes khususnya dalam konteks karya tulis ilmiah yang telah kami analisis. Nah, sebelum itu seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa presentasi ini akan terbagi menjadi beberapa bagian utama. Pertama, saya akan mencoba menjelaskan terkait teori naive Bayes mencakup pengertian hingga alasan penggunaannya dalam karya tulis ini. Kemudian dilanjutkan dengan simulasi di Excel, dan terakhir pada program Python-nya. Nah, langsung saja, apa itu naive Bayes? Naive Bayes adalah metode klasifikasi berbasis probabilitas yang didasarkan pada teorema Bayes. Metode ini disebut naive karena mengasumsikan bahwa setiap fitur atau variabel dalam data dianggap independen atau tidak bergantung satu sama lain, meskipun dalam kenyataannya mungkin ada hubungan antar fiturnya. Nah, secara matematis, naive Bayes menggunakan formula seperti berikut. Nah, di sini posterior probability-nya sama dengan class prior probability dikali dengan likelihood dibagi dengan predictor prior probability. Pasti itu. Nah, di sini juga disajikan PA, PB, PAB, PBA. Nah, PA adalah probabilitas awal A terjadi. Yang PB adalah probabilitas B terjadi. Kemudian, PAB adalah probabilitas kejadian A terjadi jika B sudah terjadi. PBA atau si likelihood itu adalah probabilitas B terjadi jika A benar. Oke, lanjut. Mengapa naive Bayes? Mengapa naive Bayes yang diterapkan pada karya tulis ilmiah ini? Saya memahami bahwa di naive Bayes ini memiliki kelebihan ataupun keunggulannya. Yang pertama itu mudah dan cepat dalam memprediksi sebuah kelas berdasarkan input, kemudian memiliki performa yang lebih baik dibandingkan dengan classifier lain jika asumsi bahwa semua variabel input bersifat independen terhadap satu sama lain. Penuhi. Nah, selanjutnya cocok untuk dataset dengan input variabel bertipe kategorikal atau nominal. Terakhir ada tetap menjadi prediktor yang baik meskipun menggunakan dataset yang kecil. Nah, di balik kelebihan si naive Bayes ini terdapat juga kekurangannya, di antaranya jika suatu nilai variabel input tidak muncul dalam data pelatihan atau training datasetnya, maka probabilitas menjadi 0 yang menyebabkan prediksi gagal.
Solusi untuk mengatasi hal ini adalah dengan menggunakan Laplace estimation atau mengganti nilai 0 dengan nilai kecil yang mendekati 0. Naive Bayes dikenali sebagai prediktor yang kurang akurat dalam beberapa kasus karena hasil prediksinya hanya berdasarkan asumsi. Yang ketiga adalah asumsi independensi antara variabel input seringkali terlalu sederhana atau naive dan tidak selalu berlaku dalam data dunia nyata. Nah, di sini ada penerapan probabilitas. Hal ini juga sudah dipaparkan di Google Docs kita masing-masing. Nah, seperti sebelumnya, cuman untuk si formula A, B-nya diganti dengan hasil dan fitur. Nah, untuk probabilitas prior yang tadi ada P hasil, yaitu formulanya adalah jumlah kejadian hasil total keseluruhan data. Hasilnya untuk hasil P diterima untuk jumlah siswa yang diterima, P ditolak, P tidak diterima untuk jumlah siswa yang ditolak. Nah, ada probabilitas likelihood-nya yang tadi P fitur hasil. Fitur di sini juga untuk karya tulis ini bisa diasumsikan juga seperti kriteria atau atributnya tadi. Nah, jumlah kejadian fitur dengan hasil tertentu atau total kejadian hasil tersebut. Nah, untuk hasilnya, misal P matematika SB yang diterima jumlah siswa dengan matematika keterangannya SB yang diterima atau total siswa diterimanya. Nah, probabilitas posterior ini eh, formulanya adalah P hasil fitur sama dengan P fitur hasil dikali P hasil dibagi P fitur. Seperti yang tadi, probabilitas posterior yang sudah dijelaskan tadi. Namun untuk si A dan B-nya diganti dengan hasil fitur karena yang diterapkan di penerapan karya tulis ilmiah itu adalah seperti ini. Nah, untuk hasilnya bisa dilihat di sini. Nah, selanjutnya terkait karya tulis ilmiah yang kami analisis. Dalam karya tulis ini, Naive Bayes digunakan untuk klasifikasi prediksi penerimaan siswa baru. Nah, data yang digunakan mencakup beberapa variabel input. Nah, variabel input di sini tuh adalah nilai-nilai si siswanya. Kalau di karya tulis ilmiah ini tuh ada matematika, IPA, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia kalau nggak salah. Nah, untuk memprediksi juga ada untuk memprediksi hasilnya, maka yang tadi diterima atau tidak yang tadi. Nah, karya tulis ilmiah ini dibuat oleh Sulaiman Sinaga, Rahmat, dan juga Sumarno. Oke, selanjutnya langsung saja ke simulasi Excel. Nah, jadi di sini pertama-tama saya mencoba menyalin ulang data training, namun hanya sebagian. Nah, di artikel ini kan dijelaskan. Nih, ada data training, jumlahnya ada 80, namun saya mengambilnya hanya 20 saja. Nah, di sini juga ada namanya, nama siswanya, siswa 1 hingga siswa 20. Kemudian ada kriteria. Nah, A1, A2, A3, A4 ini adalah atributnya. Kemudian untuk hasilnya ada dua kategori yaitu diterima dan tidak. Nah, langkah pertama yang saya lakukan yaitu membuat tabel frekuensi untuk setiap atribut. Tadi kan di sini ada A1, A2, A3, A4 yang mewakili si mata pelajaran tadi. Ada matematika, IPA, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Nah, si A1 ini dibuatlah si tabel frekuensinya. Begitu juga dengan A2, begitu juga dengan A3, dan terakhir ada untuk A4. Nah, di sini keterangan nilai yang telah dikonversi menjadi SB, B, C, K tadi disalin ulang. Kemudian untuk kelasnya ada diterima dan tidak.
Nah, format ini dipakai juga untuk setiap tabel frekuensi, ada SB hingga SK, diterima tidak, ada SB SK, diterima tidak, dan juga di A4 demikian. Nah, selanjutnya adalah mencari nilai, eee, selanjutnya adalah fokus ke A1 dulu. Nah, di sini kita fokus mencari nilai-nilai mengklasifikasikannya hingga memasukkannya ke tabel frekuensi. Nah, ada SB yang diterima di A1 itu ada berapa? Ada s eee, ini 5, 6, 7. Ada 7. Disalin ke si SB yang diterima. Yang tidak ada berapa? Nah, di sini tidak ditemukan, maka ditulis saja 0. Nah, selanjutnya B yang diterima ada berapa sih di A1? Ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, disalin ulang, begitu seterusnya hingga SK yang tidak diterima itu ada berapa sih di A1? Nah, tidak ditemukan. Nah, untuk yang tidak ditemukan tinggal ditulis 0. Nah, untuk setiap kolom dijumlahkan, yang tidak juga dijumlahkan. Nah, untuk yang si SB, ya baik itu diterima ataupun tidak juga dijumlahkan. Begitu juga dengan B, C, K, dan juga SK. Hingga hasil akhirnya dapat 20. Nah, begitu juga untuk yang di si A2, A3, dan A4. Nah, selanjutnya kita akan definisikan nih prediktor prior probability-nya. Nah, di sini tuh kan ada untuk SB. PSB-nya nilainya ada berapa sih? Nah, di sini tuh ada 7/20. 7, nilai 7 didapat dari si total SB baik itu diterima atau tidak. Kemudian 20 adalah total semuanya, jumlah si data trainingnya. Nah, begitu juga dengan PB yaitu 9/20, PC 3/20, PK 1/20, dan PSK 0/20. Nah, ini juga hasil dalam bentuk desimalnya. Nah, untuk PD diterima dan ditolak, tadi kan juga sudah dijumlahkan. Ini ada 15 untuk yang diterima dan ditolak ada 5. 15/20 menjadi P diterima, 5/20 menjadi P ditolak. Nah, ini adalah si prior probability-nya. Begitu juga dengan A2, tadi dicarilah si SB. Ada berapa sih SB diterima pada atribut A2, pada kolom A2 tadi, yang di sini. Fokus ke kolom A2. Begitu juga dengan eee, A3 dan A4. Di sini juga dicari prediktor prior probability-nya, didapatlah seperti ini, kemudian juga ada P diterima, P ditolaknya. Untuk P diterima, P ditolak ini pasti sama. Kemudian begitu seterusnya hingga A4. Terdefinisilah setiap total-total si SB diterima, tidak, prediktor prior probability-nya berapa, kemudian prior probability-nya aja itu berapa gitu. Nah, setelah mendefinisikan semua tabel frekuensi ini, maka kita baru dapat mencoba menyelesaikan study case-nya. Misal kasus pertama, ini adalah misal ya A1, ini adalah A2, A3, A4. Oke, case satunya adalah si A1-nya itu dapat SB sangat baik, A2-nya tuh kurang, A3-nya tuh baik, A4-nya tuh SB. Nah, tinggal didefinisiin nih di sini. P diterima, A1, SB, A2K, A3B, A4B, SB. Nah, sama dengan si likelihood dikali dengan si prior probability-nya. Nah, kemudian dibagi dengan prediktor prior probability yang tadi dicari. Nah, ini tinggal biar mudah, saya sudah bikin ulang lagi di sini. Jadi si A1 yang SB itu ada berapa? Ada 7/15. Nah, kenapa 15? Karena kita fokusannya A diterima. Oh ya, sebelumnya ini biar membantu, kan ini tuh ada 2 kemungkinan aja.
diterima ataupun ditolak. Nah, kalau misalkan kita mencari apakah dia tuh diterima atau tidak gitu ya, kita tinggal nyari yang diterima dulu aja gitu. Ketika ingin melihat probability tidak diterimanya, tinggal 1 dikurang P diterimanya. Nah, eee, hasil probability terbesar itulah, kemungkinan yang terjadi pada si siswa tersebut. Nah, di sini tuh kita fokus ke PD terima aja, makanya, di sini tuh per 15 per 15 per 15, bukan per 20 ataupun per 5. Nah, eee, ini C37-nya atau P diterima tadi si prior probability-nya 0,75. Kemudian untuk si prediktornya ya tergantung si A1SB yang tadi, A1SB, ya ini ya PSB, kemudian nih ada yang si PK-nya, kemudian ada PB, kemudian ada si PSB-nya. Nah, setelah itu akan didapatlah nilai P diterima untuk kasus ini adalah 0,9481 sekian. Nah, untuk yang P tidaknya tinggal di 1 kurang 0,9481 tadi. Nah, dilihat bahwa si P diterimanya kan lebih besar ya daripada tidak, sehingga dapat disimpulkan bahwa probabilitas diterima lebih besar daripada ditolak, maka siswa tersebut diterima. Nah, mungkin untuk, meyakinkan lagi, cross check apa yang disimulasikan di Excel, ini tuh kan ada di SBK, BSB. Nah, kita coba ya. Nah ini, ada SBK, BSB tadi, diterima ya, maka benar kan jawabannya? Sesuai. Nah, mungkin untuk case 2 juga sama, misalnya ada A1-nya tuh dapat B, A2-nya itu C, A3-nya tuh C, A4-nya tuh K. Nah, sama seperti tadi, tinggal didefinisiin lagi aja si A1-nya ada berapa. Kita fokus dulu ke yang si P diterimanya. Kemudian dapatlah nilainya yaitu 0,000054. Nah, untuk yang P tidaknya tinggal di 1 kurang si 0,0054-nya tadi. Nah, si nilai P tidak tadi, eee, lebih tinggi daripada yang P diterimanya, probabilitas diterimanya, maka siswa tersebut tidak diterima. Nah, namun saya memahami bahwa di beberapa kasus mungkin tidak bisa prediksi dengan baik seperti yang kekurangan si Naive Bayes tadi ya jelaskan. Ketika saya mencoba mensimulasikan dengan data training yang hanya 20 ini, mungkin untuk beberapa kasus seperti banyaknya SK tadi yang tidak terdefinisi di sini, mungkin prediksinya bisa salah ataupun sangat melenceng gitu. Nah, eee, mungkin sekian terkait simulasi dari si, penerapan Naive Bayes pada Excel. Nah, selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh, teman saya. Terima kasih. Penerapan. Nah, untuk saya pribadi yaitu mengenai kode atau program yang dipakai dari probabilitas ini. Karena data yang kami dipakai itu mengenai prediksi penerimaan siswa, jadinya dalam artikelnya itu ada ini artikel yang dipakai. Ada berapa banyak siswa, nama siswa, untuk nilainya ada mata pelajaran matematika, IPA, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Tapi di sini menggunakan kimia, fisika, biologi. Dan untuk hasilnya pasti ada yang diterima dan tidak diterima. Untuk nilainya juga, untuk datanya juga ada B, SB, C, K, SK. Kemudian nantinya akan dimasukkan ke dalam data frame. Kemudian ada hitung probabilitas priornya untuk total mahasiswanya, kemudian jumlah yang diterimanya dari penjumlahan dari banyaknya data ini yang memang diterima, kemudian jumlah tidak diterimanya, hasil untuk tidaknya. Kemudian untuk probabilitas diterimanya, jumlah yang diterima dibagi total siswa yang ada dapat diterimanya itu. Kemudian untuk
probabilitas tidak diterimanya itu jumlah tidak diterima dibagi total siswa. Kemudian ada hitung probabilitas likelihood. Setiap kategori nilai berdasarkan hasil. Ini untuk menghitung likelihood-nya dari fitur, kategori, hasil. Kemudian ini ada fungsi konversi nilai ke kategori untuk mengetahui nantinya bakal diterima atau tidak gitu. Dari rentang nilai 8 sampai 100 SB sangat baik, 7 sampai 79 baik, 60 sampai 69 cukup, 55 sampai 59 kurang, dan selainnya itu sangat kurang. Kemudian nantinya bakal minta input pengguna, yaitu berupa nilai matematika, kimia, fisika, dan biologi. Dan nantinya akan dikonversi ke kategori yang di sini. Kemudian hitung probabilitas posteriornya untuk given diterimanya, karena hitung likelihood dari nilai inputan tadi, berapa nilai matematikanya, apakah nantinya akan diterima, begitu pun dengan kimia, fisika, biologi. Dan untuk given tidak diterima juga seperti tadi, inputannya berapa, apakah nantinya tidak diterima atau diterima. Kemudian untuk ini probabilitasnya itu nantinya bakal dikali given diterima dikali P diterima. P diterima ini dari sini ya, jumlah diterima dibagi total siswa, sama dengan P tidak diterimanya untuk given diterima dikali P tidak diterima. Nah, ini. Nantinya hasil keputusannya berupa P diterima lebih besar dari P tidak diterima, maka hasil prediksinya diterima, sedangkan yang lainnya tidak diterima. Kita coba running. Masukkan nilai matematikanya, misalnya 60, kemudian 70, 90, 100. Maka hasilnya prediksinya diterima, karena di sini rata-rata ini untuk 100 SB, 90 pastinya SB, 70 itu B, sedangkan untuk 60 itu C. Walaupun ada SB, B, dan C itu masih tetap diterima. Kalau misalnya ini pasti tidak akan diterima, karena jumlah yang tidak diterima itu lebih banyak dari yang diterima. Begitu pula yang tadi sebelumnya, jumlah diterimanya itu lebih banyak daripada yang tidak. Kalau untuk ini tetap tidak ya, karena untuk 60 ada kurang, yaitu nilainya cukup, sedangkan yang lainnya ada yang kurang untuk nilai fisika biologi, sedangkan kimianya itu sangat baik, intinya masih tetap diterima. Coba kalau juga tidak diterima ya, walaupun untuk nilai matematikanya itu 70 yang dimana itu baik, tapi karena ini ada fisika dan kimianya anjlok, nilainya sangat kurang, maka akan hasil prediksinya tidak baik. Sekian untuk program dari probabilitas ini. Kemudian untuk kesimpulannya, praktikum implementasi algoritma naive Bayes untuk prediksi penerimaan siswa memberikan pemahaman mendalam tentang penggunaan metode probabilistik dalam pengambilan keputusan. Melalui penerapan algoritma ini, kami berhasil mengembangkan sistem klasifikasi yang mampu memprediksi status penerimaan siswa berdasarkan nilai mata pelajaran dengan menggunakan pendekatan probabilitas. Proses praktikum melibatkan konversi nilai numerik ke dalam kategori yang spesifik, kemudian menghitung probabilitas prior, likelihood, dan posterior untuk setiap kategori. Metode naive Bayes memungkinkan kami untuk menganalisis data dengan mempertimbangkan probabilitas setiap fitur terhadap hasil akhir, memberikan prediksi yang didasarkan pada data historis yang tersedia.
Keberhasilan implementasi algoritma ini menunjukkan potensi metode machine learning sederhana dalam membantu pengambilan keputusan. Naive Bayes membuktikan diri sebagai alat yang efektif untuk mengolah data dengan keterbatasan informasi, memberikan insight yang berharga dalam konteks prediksi penerimaan siswa. Praktikum ini tidak hanya mengajarkan teknik komputasi probabilistik, tetapi juga membuka wawasan tentang bagaimana data historis dapat dimanfaatkan untuk membuat prediksi yang lebih terarah dan objektif. Sekian untuk kelompok kami mengenai penerapan algoritma Naive Bayes untuk klasifikasi prediksi penerimaan siswa baru. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.